Dan ya ini dia, kalau dilihat dari historinya, sama-sama 2-0 berarti di regular season ya. Yes. Tapi sekarang udah playoff itu udah kayak turnamen yang beda. Beda dari dulu, dari season-season terdahulu gue udah selalu bilang udah masuk ke babak playoff semuanya itu data regular season udah nggak bisa jadi sebuah acuan dan tapi gameplay mereka tetap masih bisa jadi acuan. Lim, Mungkin beberapa J, tapi kalau ngeliat dari match sebelumnya aja susah sekali ditebak. betul? Mungkin yang sekarang ada kan perbedaan lagi, tapi untuk RP ini berarti panggung playoff MPL pertamanya juga ya. Yoi, pertama mereka tapi lihat di depan sana mereka coba maksa mendapatkan satu momen kill dan lihat Rine tanpa ada table soft lane bahkan terkena first blood light satu line up yang cukup mengagetkan kita semua ketika Finn sebelumnya mungkin bersinar tapi light ternyata menunjukkan kualitasnya. Lim, Karena kalau udah di playoff harusnya udah nggak ada pergantian ya. Tapi yang nggak ada yang tahu juga, mungkin bisa jadi strateginya memang dengan berganti player yang pasti performa dari line juga udah nggak bisa diragukan dari experience-nya. Untuk emblem nih, 20 yourself together. Moreno dengan flicker yang lebih cepat. wah, tapi kalau ngomongin Moreno kalau udah pakai Loi ya jujur sih gue cukup mengerikan. Kenapa? Rotasi dia tuh cepet banget. Lim, dia itu salah satu player Loi yang sangat cepat untuk rotasi. Setuju Dia banget. satu player Loi yang mengeluarkan dua lidinya cukup sering. Tapi nomor dua, Sans kalau menurut gue masih di top. Sama. Top Mungkin satu. kalau untuk Loi ya kita bahasnya ya. Tapi ya itu dia, salah satu player Loi yang begitu agresif perlu diperhatikan juga. Level 5 untuk Anafel. Sebelum buffnya diambil, ini bisa start turtle dengan sangat-sangat nyaman. Oke, tapi tampaknya para pasukan dari tim Pigetron mereka akan mendapatkan satu poin kill dari Sotos Flip. Duel Dragon, good flicker yang sangat manis. Tapi nampaknya depan sana, Weather bisa on point membuat para pasukan dari tim Maltrigo. Mereka akan kehilangan Nino sebagai korban kedua. Ini menuju ke backline, langsung ada satu buah Tempest of Flame, tapi nampaknya tidak ada poin kill tambahan. Too much crowd control di sini. Lalu greedy Gam. Tapi diversion. Oh, mereka tahu tapi Annabelle. One last hit, Hijume says that they for Rene. Hijume mungkin merindukan babak playoff, tapi dia Hijume menunjukkan kualitas Selamat, permainan Luke. mereka. Alter Ego, say thanks to Hijume, Lim. Ya, Arrow yang membuka vision tadi. Belum lagi dengan damage yang cukup membuat keuntungan dari Jupiter yang tertahan karena Rene yang masuk ke jungle. Oh, dapat tapi nampaknya Rene harus tumbang. Sama dong. Kalkulate yang tidak cukup adil bisa dibilang. Cuma satu hal yang kita lihat adalah mereka masih punya chance untuk bisa mengambil purple buff yang dimiliki oleh Rene. Tapi saat ini adalah kondisi tim Bigetron memang bisa dibilang sangat unggul. Tapi akan ada kontes Rene tanpa retribution. Nino hadir siap untuk backup dan begitu mereka milih mundur. Bigetron memilih untuk divide terlebih dahulu. Terlalu besar damage yang diberikan duality yang tidak bisa dibendung. Tapi Moreno dengan Alter Ego punya line up front to back seperti ini, duality memang jawaban. Oke, dan untuk challenge prediction, 3 berbanding 3 nampaknya. Untuk Bigetron dan juga untuk Alter Ego. 4. Ya. Oh, Aku Alter sendiri. Ego punya suara yang cukup tinggi loh, Lim. Ya, ini 5. Oke, mungkin dari recent match juga kan karena Alter Ego menang 2-0 kan. Karena Bigetron, mereka punya suara yang banyak dari English. Benar, betul. Jadi kalau digabungin semua nih, talent itu baru adil. baru setara ya. Baru rata. setara. Oke, tapi ngelihat dari Moreno diversionnya bukan cuma digunakan untuk basic ya. Itu cepat tuh. Oh, Temple Soft di depan sana. Lo akan menjadi point kill dari seorang Rene. One last hit Rene. Selamat. Almost it's never enough again. Hampir itu tidak pernah cukup. Dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego mereka tetap tertinggal dari segi point kill. Ngomongin turtle yang kedua, seharusnya di atas catatan kertas dia bisa catch up. Harusnya, Lim. Harusnya, tapi kondisi purple buff yang dicuri, belum lagi dengan level yang nggak unggul, menurut gua emang pilihan terbaik untuk Alter Ego. Sekarang lepas dulu, ambil sesuatu di tempat yang lain, namun gagal. Looknya selamat dan butternya masih. Oke, tapi nampaknya Arby di depan sana akan cukup kesulitan. Itu bisa mendorong surprise attack. Arby Purify Gaming dengan salaman force. Tapi nampaknya langsung ada tsunami slam dari line yang sangat tepat. Bahkan Dreams hampir menjadi korban kedua dari para pasukan dari tim Bigetron. Lihat permainan yang sangat luar biasa membuat para pasukan dari tim Bigetron terlalu rapi kali ini. Jujur rapi banget rotasi yang mereka miliki. Dan itu dia satu ultimate yang sangat berarti untuk Loi dan digunakan di orang yang tepat
itu akan selalu mengerikan. Bukan cuma buat ganking sih. Kadang traveling time dari Eman yang datang ke arah mid lane, Emannya bisa dibalikin lagi ke arah gold lane dengan diversion. Dan itu membuat gak ada kerugian sama sekali dari minion. First item dari Rine. Wah ini lama banget sih. Di menit, hampir ke menit 6, Berserker Fury baru jadi. Wah, pertama lama, kedua mereka harus lebih nge-stretch game ini balik lagi. Gue selalu bilang, kalau kondisi kali ini first crack, duel strikernya sedikit lama membuat Trips miscalculate untuk first crack. Niatnya untuk menghindari duel striker, tapi karena sosok Luger tahu dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dan lagi kembali akan ada surprise. Langsung Tsunami Slam. Menutup Rine banget Tebas dan sekalipun tidak mampu untuk bisa menghindari damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Light cahaya untuk Bigetron di dalam kegelapan jungle dan tim Alter Ego. Ini masalah serius sih. Lui ini masalah yang gak boleh dianggap remeh oleh Alter Ego. Entah gimana pun caranya mereka harus lebih aware terhadap rumput-rumput yang berpotensi untuk dihadirkan oleh Lui. Ini kita bahas soal Moreno dengan power pick-nya juga. Tapi itu lagi dan kita nggak baru lihat itu. Ini nggak sekali di tangan dari seorang Moreno. Masalahnya memang, pertama, ini seperti kondisinya Fanny di tangan dari Nekins. Memang nggak terlalu mencolok, nggak terlalu terlihat, tapi impact-nya mematikan banget. Kalau ngeliat Suns kita bisa ban lift dan retribution. Kali ini free untuk Bigetron. Kalau misalnya kita ngeliat Suns, oke ban. Tapi ngeliat Moreno, nggak harus di ban. Ben gak ya? Ben gak ya? Itu loh. Tapi lihat di sana Tsunami Slam dengan seorang Nino, damage dan duality membuat para pasukan dari tim Bigetron kembali melenyapkan Nino. Nino di depan sana bagaikan manusia tak berbadan, tak bertubuh dan lembek begitu saja. Out of nowhere dicari di mana keberadaan dari seorang Arti dan itu dia. Teleportasi, travel time yang sangat efisien dan efektif. Tapi agak sedikit over commit juga sih. Karena ngeliat dari Annabelle yang langsung membuka Unleash the Beast, itu lumayan bahaya sih. Kita tahu Lucas Jungle, Unleash the Beast dari pasifnya, itu akan lama banget untuk recover. Tapi lagi-lagi nah masalah di depan sana kalau misalnya para pasukan dari tim Bigetron memancing fish crack. Karena bisa kita bilang, tadi yang kena fish crack itu 2 player yang bisa skill escape mekanismenya ada. Dan dia punya badan yang cukup tebal. Oke, dan audience prediction 69% untuk Alter Ego. Ya, dari atas kertas Alter Ego pegang segala keuntungan, tapi di gamenya sedikit berbeda nih. Kondisi dengan 5.000 gold, Bigetron di menit yang ke-8. Ini cukup berbahaya, walaupun memang kita tahu lah hero dari Alter Ego juga untuk late game insurance-nya banyak. Magical Harriet, ada physical damage juga dari Link. Tapi jangan lupakan Eman. Eman dengan Granger yang hampir selalu mendapatkan perhatian juga. 2000 gold Bigetron Slim. Jangan lupakan itu. Arti akan menjadi pilihan utama. Taman for defensive. Membuat pasukan dari tim Bigetron. Duel Striker from Loka. Disambut dengan baik dengan harta. Pengesaran terus seorang Eman. Membuat pasukan dari tim Bigetron. Terus mendapatkan Maniac. Emaniac. Lagi-lagi menggetarkan lane of down di babak playoff. Emaniac. Kembali, ini dia gold laner dari Bigetron, Emaniac membuktikan kelasnya kembali. Bahkan Bestars pun dapatkan Tsunami Slam. Tsunami Slam langsung hilang instant kill. Eman. Oh no. Oke. Kita memang tidak bisa memungkiri Eman. Satu player yang sangat mengerikan di arah top laner. Bahkan ini Maniac yang sangat sering untuk dirinya. Maniac. Perfect objektif Bigetron. Mereka unggul banget dan ini permainan terapih Bigetron. So far. Terlapih. Makanya mereka harus cari solusi untuk Alter Ego, entah itu trapping. Mereka nggak punya hero pick off. Mereka bermain dengan Selena high ground, defense-nya nggak terlalu kuat. Maka dari itu mereka coba untuk defense di luar. Satu base turret di top lane memang udah hilang. Tapi ngelihat dari inner turret yang bakal menjadi tujuan dari Bigetron, ini juga bahaya. Jangan sampai nantinya semua inner turret hilang, apalagi ada base turret lagi nih yang bisa didapatkan 8.400. Ini keunggulan yang besar banget sih di menit yang kedua. Oke, dan nampaknya pasukan dari tim Bigetron mereka mencoba untuk Lagi. masalah dengan bottom lane. Tapi masih ada telepon. Tapi itu dia pergerakan dari Annabelle yang terlalu terburu-buru bahkan masuk terlalu dalam. Annabelle, what are you doing? It's totally worth it, Jim. Dia tuker dengan RP, satu-satunya sumber damage magical terbesar. Gak masalah, masalahnya dia kan gak punya damage, Lim. Dengan kehilangan Annabelle, terlalu banyak defensif yang bisa dilakukan Alter Ego. Karena sekarang tuker
tugas dari Bigetron menurut gue tuh sebatas bait dari pasifnya untuk Starret. Dan kalau memang misalkan nggak dapat ya udah nggak usah dipaksa. Nggak bisa juga untuk ditabrak ke depan. Dia udah nggak punya Anafel kan, walaupun kemarin Arki tapi dia alter ego. Mereka semua untuk membalikan keadaan. Akan coba dipaksa. Satu poin kill akan coba didapatkan. Tapi nampaknya dibalaskan kembali karena Evan too strong. Arki depan sana langsung hilang dengan sekejap. Tsunami Slave. Emang Di tempat membuat Rine bahkan gak ada space untuk memberikan damage. Dan look at. Masih mau lebih. Satu poin kill akan coba didapatkan. Tapi tampaknya Moreno di arah bottom lane. Dia yang berinisiasi untuk mencoba mendapatkan ganking dengan flanking travel time-nya. 2 base turret sebelum menit 12 bahkan sekarang menuju ke 3 base turret karena mid mulai masuk. Menuju ke arah ompong, tidak ada lagi Rini, tidak ada damage tambahan, tapi Luffy nampaknya di sana. Langsung dengan ada counter gaming, fokus ke arah sana Nino. Dan Lelin tidak bisa menghantarkan dan tidak ada Hydro Defender. The Way of Dragon, dengan following up damage yang sangat besar dari seorang Eman. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Bang Rine, shutdown, gagal terjadi. Karena Tsunami Slave menutup jalan Rine menuju ke arah Eman. Menyisakan Hijume bersama dengan Nino. Oke, tapi nampaknya flanking gaming dan Bigetron attack the camp wall. 11 menit saja waktu yang dibutuhkan. Bigetron mengamuk bahkan alter ego.